Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut asusila dilakukan guru, mahasiswa dan pelajar di Kota Serang berunjuk rasa di halaman sekolah. Geger, warga Cisauk temukan mayat wanita terborgol di semak-semak. Indonesia Tiup Festival 2025, panggung apresiasi untuk musisi. Di tengah naiknya harga beras di pasaran, ratusan warga desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, antusias saat akan mendapatkan bantuan sosial berupa beras. Pembagian bantuan beras dilakukan di kantor desa. Untuk mendapatkan bantuan beras, warga harus menunjukkan bukti berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Ratusan warga dari berbagai kampung yang didominasi oleh emak-emak rela antri dan menunggu sejak pagi untuk mendapatkan 20 kg beras yang disalurkan oleh petugas desa. Meski harus menunggu berjam-jam, mereka tampak antusias mengingat bantuan ini sangat berarti di tengah naiknya sejumlah bahan pokok di pasaran. Beras. Dari jam berapa Ibu antri di sini, Bu? Dari jam 8 pagi. Oh, dari jam 8 pagi? Iya. Dapatnya berapa kilo, Bu? 20 kilo. 2 karung berarti ya? Iya. Sebelumnya pernah dapat juga atau gimana, Bu? Pernah, udah. Ya udah lama dapat, tapi kan lama ditunda. Ini sekarang dapat lagi, alhamdulillah. Penyaluran bantuan pangan ini diberikan ke 603 warga desa berdasarkan data dari DTSN untuk alokasi di bulan Juni dan Juli 2025. Kebetulan hari ini Desa Sukarenda menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang ada di data DTSN. Itu sebanyak 603 KPM dan alokasi penyaluran ini untuk bulan Juni dan Juli tahun 2025. Nah, itu kan berarti kan satu bulannya itu kan 10 kilo. Jadi sebanyak 20 kilo kita salurkan untuk hari ini. Bantuan beras yang dibagikan ke warga merupakan beras Bulog yang memiliki kualitas beras medium. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Satuan Tugas Ketahanan Pangan atau Satgas Pangan baru saja menerbitkan 26 daftar merek beras premium dari berbagai perusahaan pangan besar yang terindikasi melakukan pengoplosan atau mencampurkan beras kualitas biasa dan dijual dengan harga premium. Beberapa nama perusahaan yang ikut terseret seperti Wilmar Group dengan merek beras Sania, Fonia, Fortune. Lalu sebuah nama BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya dengan merek beras Ramos Pulen, Sentra Pulen, Pulen Wangi, hingga Alfamidi Sentra Pulen. Setelah adanya dugaan pengoplosan beras premium, beberapa merek beras tersebut sudah ditarik dari pasaran. Wakil Bupati Serang mengaku belum menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya beras oplosan ini. Namun Wakil Bupati Serang akan segera menindak dan memproses secara hukum jika ditemukan beras oplosan di wilayah Serang. Pemkab Serang juga akan melakukan inspeksi mendadak secara berkala. Pangan ini kan salah satu PSN, program nasional strategis nasional. Jadi jangan ada yang main-main terkait dengan memanfaatkan bisnis di tengah kita berjuang bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan. Jadi nanti kita serahkan, kalau terkait ada indikasi itu, kita serahkan kepada pihak wajib untuk memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi di Kabupaten Serang sendiri sudah ditemukan, Pak? Ya, kita lagi menunggu laporan dari dinas terkait. Waspada terhadap peredaran beras oplosan terus diserukan kepada masyarakat. Meski di Kabupaten Serang belum ditemukan kasus serupa. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk melindungi konsumen dan menindak tegas para oknum yang bermain curang dalam distribusi pangan. Kewaspadaan dan pengawasan bersama diperlukan agar beras yang sampai di meja makan tetap terjaga kualitasnya. Ariel Maranus dan Rivi Nugroho melaporkan dari Kabupaten Serang.
Dunia musik tiup Indonesia kembali bergema lewat perhelatan Indonesia Tiup Festival 2025. Sebuah ajang langka yang mewadahi musisi tiup dari berbagai penjuru negeri. Sejumlah pengunjung festival terlihat antusias melihat puluhan alat musik tiup yang dipamerkan, mulai dari saksofon, trompet, klarinet, hingga trombon. Tidak hanya itu, alat musik lainnya seperti piano, drum, dan gitar listrik juga turut dihadirkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka mencoba memainkannya. Event yang digelar di salah satu hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Kegiatan ini bukan hanya sekedar kolaborasi, tapi apresiasi yang tulus bagi para musisi tiup. Festival ini juga menjadi bagian keresahan sekaligus semangat untuk memberikan panggung bagi para musisi, bukan sekedar artis populer. Indonesia Tiup Festival 2025 terbuka untuk musisi profesional, pelajar, kolektor, hingga penggemar musik tiup dari seluruh penjuru negeri. Acara ini tidak hanya menjadi ruang hiburan, tapi juga wadah pertumbuhan dan kolaborasi komunitas musik tiup Indonesia. Tidak hanya pertunjukan, festival ini juga menghadirkan pameran alat musik tiup yang menampilkan berbagai brand dan produk unggulan, serta layanan repair dan thrifting alat musik tiup, menjadikannya tempat terbaik untuk berburu dan merawat instrumen tiup kesayangan. Sejumlah musisi merasa bangga bisa bermain musik di festival terbesar ini, apalagi bisa tampil satu panggung dengan musisi luar negeri. Untuk saya sih, saya merasanya bangga dan juga ini lumayan grogi sih, karena ini juga pertama kali saya main kayak tipe-tipe jazz. Saya kan udah main klarinet selama 10-11 tahun sih sekarang, tapi itu setiap tahun tuh semuanya klasik. Ini aja saya ke kuliah musik itu semuanya klasik, jadinya ini kayak menjelang ke jazz gini, apalagi itu di Tiup Festival terbesar di Indonesia tuh saya merasa bangga banget sih. Setahu saya tuh sebagai guest player untuk opening act-nya untuk si Mr. Miyazaki. Jadi saya akan main di piece lagu pertama. Saya akan main tuh di lagu pertama, terus habis itu the rest of the program itu akan dibawa dengan Miyazaki sama trio itu. Sementara itu, musisi saksofon ternama asal Amerika Serikat yang turut hadir merasa takjub dengan festival ini. Dirinya menilai Indonesia memiliki banyak musisi yang berbakat, terlebih setelah melihat kemampuan mereka dan berkesempatan bermain musik bersama. Feel about this event is it's one of the best I've ever done. It's very first class. All the facilities are great. The band that I played with were excellent musicians, and we had many saxophonists coming to sit in. We had a jam session. We had a great dinner. It's everything is perfect. Ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Karena ini udah first class ya, pertunjukan first class, semuanya bagus, band yang mengiringi Jody juga luar biasa, makanannya luar biasa, hotelnya, tempatnya luar biasa juga. So semuanya luar biasa. Indonesia Tiup Festival 2025 bukan sekedar pertunjukan, tapi sebuah gerakan untuk merayakan, memperkuat dan menyatukan komunitas musik tiup tanah air. Dengan semangat kolaboratif, edukatif, dan inklusif, festival ini menjadi bukti bahwa musik tiup bukan lagi di pinggiran, melainkan berada di panggung utama. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.